saya tabrakan Mbak di balapan. Mobil 8 apa 10 kali udah terbalik-balik, 3 nggak bisa diambil, hancur seadanya. Tapi alhamdulillah saya masih begini. Soalnya equipment saya benar, lokasi saya oke. Kalau saya balap, saya tuh harus begini matanya. Kalau saya berkendara harian, saya harus begini matanya. Karena kan datang dari perapatan kanan, dari perapatan kiri, motor dari depan gitu, truk di belakang. Semuanya harus ada. Jadi indera kita harus jalan semua. Walaupun speednya rendah, tapi probabilitasnya tinggi. Iya benar. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan di episode kali ini kita berhasil nih mendatangkan salah seorang yang sangat inspiratif terutama di dunia otomotif. Dan beliau ini juga adalah seorang pereli Indonesia dengan sejumlah prestasinya yang membanggakan ya, terutama di kejuaraan bergengsi. Siapakah dia? Langsung saja saya kenalkan, ini dia Rifat Sungkar. Halo Mas Rifat. Yeay. Hai Nabila. Senang banget bisa ketemu Mas Rifat dan bisa mendatangkan langsung di Antara Heritage Center. Tadi saya senang banget. Sempet keliling ya tadi ya? Iya makanya saya senang banget. Yang bangunan seperti ini tuh adalah salah satu hal yang paling menurut saya jadi perhatian hidup saya. Soalnya orang-orang yang senang banget untuk memelihara sejarah Indonesia tuh kayaknya mereka-mereka yang patut dihargai dan patut dipelihara untuk ke depannya. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Rifat, ini kan bulan puasa, ada kegiatan yang baru mungkin yang sedang dijalankan selama bulan puasa ini? Ya sebenarnya bulan puasa ini adalah bulan yang memang jadi tantangan untuk kita semua, tetapi honestly speaking ini nggak membuat dunia berhenti kan, justru kita hanya adjustment aja gitu. Iya, memang adjustment aja yang sedang Lebih dilakukan gitu ya? untuk banyak kegiatan yang hubungannya juga tetap dengan safety driving, dengan persiapan I.O. saya, dan juga melihat potensi mungkin mau balapan lagi nanti di luar negeri. Oh gitu ya? Iya dong. Speaking of rally-nya sendiri, ada yang bilang juga kalau ternyata rally ini adalah the most complicated sport di dunia, bener gak sih? Dan beda rally dengan disiplin balapan lainnya ini seperti apa sih Mas? Sangat amat beda, jadi memang itu salah satu hal yang paling saya cari ya ketika saya memilih apa sih cabang olahraga yang saya mau. Saya pilih rally dikarenakan rally ini punya challenge yang sangat luas. Kalau kita bilang, kalau pembalap itu ngelihat satu tikungan 1000 kali, kalau rally itu ngelihat 1000 tikungan 1 kali. Karena balapan itu kan diulang secara perfeksionis di lokasi yang sama, and challenge-nya adalah beating your time. Yang kedua, kalau rally, kalau kita lewat satu jalanan, begitu udah dilewatin nama 50 mobil, jalanan udah berubah. Lobangnya pindah, batunya pindah, semuanya pindah. Jadi kita emang harus lebih aware, lebih bisa adjust sama situasi, dan pasti kita nggak bisa mengeluh karena semua orang punya problem yang berbeda-beda di rally. Untuk persiapan sebuah rally, orang tuh suka ngelihat balapannya aja, sama kayak balap juga. Tapi behind the scene-nya, kalau kita mau rally, let's say ke Jurnas gitu ya, kilometernya 250 kilometer. Kita udah datang ke sana 3 hari sebelumnya untuk melakukan survei 3 lap, berarti artinya 250 kali 3. Jadi untuk 250 yang ada di depan, kita melakukan survei 750 kilo. Dan itu adalah challenge sendiri. Orang nggak pikir tiba-tiba oke, datang sampai pakai helm jalan. Enggak, sama sekali enggak. Dan secara komplikasi di rally itu yang harus kita lakukan adalah bukan cuma nyetir, tapi yang membina strategi, komunikasi dengan navigator. Karena catatan yang dia tulis adalah catatan yang akan saya dengar. Kalau catatan itu berbeda intonasi, bukan salah jarak ya, beda intonasi aja, itu membuat confidence saya berbeda. Jadi banyak hal, itu pun baru yang saya omongin di dalam mobil, belum yang di luar mobil kan. Pilih ban jangan sampai salah, setting shock breaker jangan sampai salah, mekanik harus melakukan tugasnya dengan benar, service cuma 20 menit. Kalau mau ganti mesin, ganti gearbox ya let's do it in 20 minutes gitu, mungkin apa enggak. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum ya? Iya. Tapi dengar-dengar katanya Mas Rifat ini tidak serumit itu. Mas Rifat ini justru simple gitu dalam men-treat mungkin timnya ya saat rally. Saya punya pedoman lah gitu ya. Semua orang tuh pasti punya tanggung jawab. Dan tim yang saya punya itu adalah tim yang solid yang udah 25 tahun sama saya. Jadi setiap kali saya mau balapan, at least defaultnya atau fondasinya itu mereka udah lakukan tugasnya dengan baik di porsinya mereka masing-masing. Jadi saya nggak perlu lagi cek satu-satu.
Tapi untuk final check atau finalisasi setup baru saya testing 2 hari sebelum balapan. Dan itu cuma tinggal 10%-nya aja. Dengan begitu mereka juga ngelihat, oh mereka bekerja tidak di bawah tekanan, tetapi saya juga tahu mobil saya dikerjakan secara ikhlas dan happy sama orang. Kalau sampai ada kesalahan yang mereka buat, itu saya masih masuk dalam suatu range toleransi bahwa semua orang pasti bisa bikin salah. Let's say salah pakai ban lah gitu. Oke, daripada kita mengeluh, toh kan kesalahan mungkin bisa yang saya bikin juga. Daripada kita mengeluh, ya kita setting aja mindset kita untuk nyetir menyesuaikan dengan keadaan yang gak sempurna. Ya, as simple as that. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia ini ekosistem rally sudah seberkembang apa sih, dilihat dari talentanya, kemudian infrastrukturnya apakah sudah mumpuni atau belum, bahkan juga mungkin dukungan dari pemerintahnya sendiri nih atau para pemangku kebijakan ini seperti apa nih? Pertama di lokasinya. Honestly speaking Indonesia itu sangat beruntung karena perkebunan banyak dan rally itu rata-rata dilakukan di perkebunan. Akan tetapi tidak terlalu banyak orang mengerti game ini tuh apa. Jadi kalau ditanya siapa negara yang harusnya rally-nya itu paling maju, salah satunya adalah Indonesia. Tapi resistensi terhadap olahraga ini di Indonesia itu begitu besar. Dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap informasi ini. Orang di Indonesia tuh selalu bilang motorsport is dangerous gitu. Motorsport mainan orang mahal apa segala macam. Mainan orang kaya karena dia mahal bla bla bla. Saya bilang itu adalah persepsi yang bad thing and good things jadi satu. Bad thing saya adalah kenapa harus seperti itu? Karena sebetulnya kalau mereka itu punya benchmark balapan tuh F1. Enggak juga. Balapan dari motor 100cc aja ada gitu loh. Yang kedua adalah balapan mainan orang kaya. Saya bilang bagus. Makin kaya orangnya makin banyak yang kerja tim di situ. Masa kita mau datang ke tim yang kecil terus dan kita berharap selalu bahwa kita itu akan selalu kecil. Berarti kalian yang berkomentar gak punya wawasan luas dalam hidup. Kalau orangnya punya banyak budget artinya banyak orang bisa terlibat di dalam sebuah tim. Dan amplifikasi terhadap perekonomian mereka itu besar. Jadi ya hal itulah yang sebetulnya harus harus dipahami situasinya. Yang kedua masalah fasilitas. Fasilitas di sini sebenarnya ada hubungannya dengan dukungan pemerintah sih gitu. Kita nggak bicara masalah rally aja, tapi masalah dunia motorsport. Buat saya ketidakmengertian pemerintah Indonesia terhadap dunia olahraga itu harus diimprove. Padahal untuk merubah mindset sebuah bangsa untuk bisa memiliki generasi yang punya pola pikir kompetitif, punya badan yang sehat, punya kebiasaan disiplin, harus di olahraga. Sementara mencapai ke sebuah olahraga yang butuh fasilitas susahnya minta ampun di sini. Karena semua barang olahraga mahal. Terutama balap. Paham ya? Indonesia tuh punya sirkuit baru, Mandalika. Harapannya Indonesia punya pembalap MotoGP kan? Coba saya tanya. Di Indonesia punya balap motor apa sebelum MotoGP? Trek-trekan mungkin. Iya betul. Oh. Trek-trekan sama road race. Paling gede 250cc. Paham nggak? Dari local class itu harus menuju ke regional class. Dari regional class harus menuju ke international class. Benar nggak? Iya. Mandalika itu adalah sebuah gelaran hebat. Tapi kalau kontennya nggak ada, mau diisi apa? Kita kan menciptakan sirkuit yang mau membuat pembalap Indonesia, talent Indonesia punya prestasi. Doanya ada, tapi landasannya nggak ada. Makanya saya selalu bilang, hal yang paling penting adalah sorot dunia olahraga untuk memperbaiki mental bangsa ini. Saya pingin banget jadi orang yang bisa speak up masalah ini. Soalnya ini bukan untuk saya, karena saya bilang masa saya udah lewat. Saya harus jadi orang yang bisa mengayomi mereka. Jadi gurunya mereka nyetir, jadi fasilitator ke negara gitu. Dan pasti kalau regulasi ini ada, motorsport Indonesia majunya minta ampun. Nah itulah kekhawatiran saya jika ini tidak ada perubahan. Soalnya potensi kita gede banget, tetapi sebagian orang masih berpikir bahwa ini game adalah hanya untuk yang berduit aja. Gimana kalau gamenya bisa dimainkan juga untuk orang yang tidak berduit, untuk orang yang nggak punya wawasan ya. Ya udah kita bikin jadi untuk semua orang. Dengan cara itu silakan masuk ke fasilitas olahraga dengan keadaan rekondisi maupun baru.
Sampai di sini mobilnya banyak, motornya banyak, olahraganya muter. Eventnya banyak, Iya, iya, iya. hotelnya penuh, yang kerja banyak, dan lain-lain. Ya mindset itu aja yang harus dibikin. Jadi ada hal yang harus di-adjust, harus dibolak-balik dikit gitu loh. Mindsetnya jangan selalu begitu mau tidak boleh. Karena kalimat tidak kalian itu sangat berdampak pada ketinggalan banyak kesempatan. Baik. Nyambung tadi soal apa ya, suara-suara dari Mas Rifan gitu ya, keluh kesah sebagai seorang pereli di sini gitu di Indonesia. Ini kan Mas Rifat ini kan sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Iya. Mobilitas dari IMI. Iya. Apakah suara Mas Rifat itu juga bisa nyampe gitu ke pemangku kepentingan? Terutama misalnya di 2026 dan 2027 ini kan Indonesia membidik posisi menjadi tuan rumah dari Iya. WRC. Iya. Ini seperti apa peran dari IMI sendiri? Justru saatnya ini saya banyak bicara kemana-mana. Salah satu yang sudah goal saya lakukan 4 tahun perjuangan adalah legalisasi kendaraan custom. Selama ini tadi saya cerita, saya suka banget gedung ini. Karena ini gedung penuh dengan sejarah. Dan gedung sejarah itu akan memberikan Narasi gitu ya. Iya, narasi untuk generasi sekarang betapa hebatnya Indonesia di masa lalu dengan perjuangan. Sejarah itu nggak cuma ada di kantor berita, tapi juga ada di budaya, ada di bidang otomotif. Di bidang otomotif, saya gini nih Mbak, setiap kali orang luar negeri datang, dari dulu ya, pasti disambut dengan kendaraan kepresidenan. Dan pasti kendaraannya bagus. Sampai hari ini, cuma beda tahun aja. Betul. Itu mencerminkan bangsa kita seperti apa kan. Dijemput pakai mobil itu kan. Bangga kan. Mobil-mobil itu akan bisa kita pelihara jika si pemiliknya punya motivasi untuk memelihara. Sekarang rata-rata mobil-mobil itu surat-suratnya kan kemakan sama waktu. Dan bodohnya orang Indonesia dari dulu adalah dibodohin sama orang luar negeri. Tahun 70-an, 80-an ada orang datang ke Indonesia dari Inggris. Dia beliin semua mobil bintang 5-nya Indonesia. Sekitar 300-an mobil. Saya pernah baca sejarahnya di satu buku. Kenapa coba dia beliin itu mobil? Karena orang Indonesia selalu ditanya surat-surat mobilnya ada apa enggak? Udah nggak ada. Nggak ada harganya nih mobil. Mesinnya rusak, diganti mobil lain. Datang ke polisi. Saya mau ganti mesin. Nggak boleh, itu ilegal. Kita mempertahankan sejarah itu setengah mati. Dan tidak punya solusi untuk mempertahankan sejarah itu. Hanya bilang tolong dibuang, mereka ini nggak pantas lagi di jalan. Nah makanya undang-undang kendaraan custom ini saya bikin. Salah satunya adalah untuk mempertahankan heritage kendaraan lama Indonesia. Ini baru kendaraan lama, belum kendaraan yang dibikin yang custom. Yang buatan Indonesia. Semua ini saya bikin karena ada satu cerita. Jadi ceritanya adalah salah satu motor di Indonesia itu kepilih dari 14.000 motor di dunia. Jadi 10 motor terbaik di Amerika. Kepilih di Peterson Museum. Ini tahun 2016 apa gitu. Motornya mau berangkat, nggak bisa. Kenapa tuh? Ini motornya udah jadi motor terbaik, nggak bisa. Ditanya, surat-suratnya mana? Ini motor bikin di garasi. Jadi karya seni. Iya. Mau berangkat ke sana, nggak bisa. Karya seni kan nggak bisa diukur dari segi itu juga. Ditanya surat-suratnya mana? Saya bilang, nggak bisa, gue harus berbuat sesuatu nih. Yaudah. Akhirnya besokannya saya urus motor itu berangkat. Saya nggak kenal sama yang punya karena saya lagi di New Zealand. Itu motor berangkatlah ke Amerika. Tahu nggak dengan cara apa? Gimana tuh? Saya bilang yang punya saya. Mereka percaya. Oke mas, berarti ada jaminan berangkat. Pas motornya berangkat, saya bilang nggak fair nih untuk pelaku industri Indonesia nih. Masa mentang-mentang yang punya Rifat, boleh. Gue suruh ngetok itu motor sampai jadinya nggak ngerti. Iya kan? Dan mereka nih harus punya ladang untuk bicara. Jadi saya bicara sejak hari itu. Nggak bisa dong kayak gini. Kendaraan di negara manapun itu ada segmen yang namanya historic car. Di Indonesia nggak ada tuh segmen historic car. Dan itu sangat perlu diadain.
untuk preserve atau melindungi kendaraan-kendaraan bersejarah di sini yang usianya udah di atas 30 tahun dan dia nggak bisa dengan gitu aja diusir. Jadi sekarang saya udah nyampe tahap situ, buatlah kita sebuah perundingan juga sekarang. Karena menurut saya Indonesia tuh pantas banget loh punya mobil buat Indonesia. Ya. Dan kalau kita tarik 100 tahun yang lalu, mobil dan motor tuh bikinnya di garasi kan. Tapi kita berusaha ditekan sama siapapun supaya kita jangan jadi negara produsen. Kita jadi negara konsumen. Dan itu yang saya speak up. I don't know. Buat saya pribadi nggak ada untungnya honestly speaking. Karena saya nggak bergerak di bisnis itu. Tapi saya mau berbicara untuk orang-orang yang mulutnya selama ini ditutup. Dan ini tujuan saya tuh nggak apa? Dari semuanya. You know what? Sumber pendapatan pajak baru negara. Karena ini bisa kontribut pajak banyak banget. Ya. Percaya. Harapannya juga demikian ya Mas ya. Iya. Bicara tadi kan juga Mas Rifat cerita kalau Mas Rifat ini punya privilege tersendiri lah ya untuk dunia otomotif ini. Karena tadi juga Mas Rifat udah bisa menggolkan gitu orang yang produksi motor sampai akhirnya bisa ke luar negeri cuma karena punya nama Mas Rifat. Bicara soal prestasi itu sendiri dengan sementereng itu prestasi nama Mas Rifat ya di dunia otomotif. Ini pernah nggak sih Mas Rifat merasakan deg-degan setiap kali mau balapan gitu? Iya. Itu gimana tuh? Kalau di dalam mobil saya start biasa aja, menurut saya kejuaraan itu kurang tinggi. Karena dari kecil saya bilang, kalau lu punya mimpi harus yang nakutin. Kalau mimpi lu nggak nakutin, lu akan di sini-sini aja. Harus se-impossible You have to mungkin lah ya. challenge yourself. You have to challenge yourself. Nah, challenge saya di dunia balap sama. Kalau saya ngerasa di kejuaraan ini, oke, saya start, and then pressure-nya kecil, besokannya saya mau cari kejuaraan yang lebih tinggi lagi. Dan yang prinsip saya adalah di semua garis start. Kenapa saya bisa tenang di garis start? Karena saya sempat belajar psikologi. Kalau di garis start, problem semua orang adalah, lu takut karena apa? Karena ngelihat kiri kanan depan belakang. Bener nggak? Iya. Dia gimana? Iya. Satu-satu kan? Pernah nggak kita reverse psychology? Kita lihatnya ke depan aja. Soalnya we have to do our best. Don't look back ya. Ya, daripada lu mikirin orang, mendingan suruh orang mikirin lu. Iya nggak? Kita di luar mobil tuh temen semuanya. Di dalam mobil nggak ada temen. Juara satu cuma satu, yang start 20. 20-20-nya kenal. Iya kan? Tapi kan yang jadi terbaik dari 20 gimana? Pas kalian melakukan tugas, do it maksimum. Dengan cara fokus. Jangan kasih fokus kamu ke sebelah. Berarti kita tinggal 50%, sana dapat 150 dong. Enak aja. Tapi kan mungkin masyarakat Indonesia juga melihat seorang Rifat Sungkar ini rasanya tidak asing ketika meraih banyak gelar juara gitu. Karena kan dunia otomotif ini sudah sangat mendarah daging ya di tubuh Mas Iya. Rifat. Apalagi keluarga besar juga kan, terutama Ibu Ria Iya. Sungkar yang memang seorang pembalap juga. Iya. Bagaimana kemudian Mas Rifat membangun kecintaan ya, perjalanan Mas Rifat dalam membangun kecintaan terhadap dunia otomotif sehingga menjadi seorang Rifat Sungkar yang sekarang? Gini Mbak, jadi ceritanya semua awal tuh waktu saya kecil. Terlalu banyak orang bilang kalau pembalap tuh nggak ada masa depannya. Lagi-lagi saya mau challenge diri saya. Pas saya seneng banget dapat piala, Mbak, saya tuh bangga sama diri saya sendiri, Mbak. Tapi lama-lama itu switching. Karena saya merasa piala yang ada di bengkel saya atau di rumah saya itu lama-lama nggak ada gunanya. Lama-lama berdebu lah gitu, lama-lama rusak gitu. Terus ini piala buat apa? Kebetulan bapak saya itu dekat dengan media. Makanya Promotor antara deket banget dulu. Oh. Deket banget deh. Iya. Dia bilang satu hal yang paling mengena banget ke saya. Kamu tahu nggak, Fat? Penonton ini rame kan? Iya. Ada berapa? 1.000 orang ada? Ada. Oke. Kamu tahu nggak? Kalau kamu ngobrol sama media, satu media mungkin yang lihat kamu 10.000. Jadi kalau kamu ketemu sama 10 orang media, yang lihat kamu tuh 100.000, Fat. Penonton ini harus kamu hargai, tapi media harus kamu hormatin. Makanya sejak itu
Saya belajar banyak dari bapak saya tentang public speaking, tentang komunikasi, tentang inspirasi gitu. Karena piala-piala tadi saya itu dia nggak bisa ngomong untuk jadi inspirasi. Saya harus bisa bicara yang membawa kepentingan kemajuan olahraga otomotif gitu. Mungkin ini waktunya saya untuk ngomong karena apa? Karena saya udah di peak, saya udah dapetin hampir semua yang saya mau. Udah dapetin. Kalau saya mau lagi, rasanya laginya tuh bukan piala berikutnya. Tapi laginya membina seseorang untuk dapat piala yang harusnya saya dapetin. Itu challenge yang paling seru sih sekarang. Salah satunya mungkin ke salah satu anak Mas Rifat, Maika suka banget balapan at the beginning gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia belok. Dia sukanya bola. Saya nggak ngerti bola sama sekali. Sama sekali. Saya jarang banget ke lapangan bola. Dan awal-awal dia bola saya pikir dia bercanda aja gitu. Nggak taunya 3 bulan 4 bulan di tim bolanya saya dapat laporan. Kalau dia sering banget jadi player of the day. Sering banget jadi player of the day. Akhirnya saya datang. Waktu itu di Manchester City. Akhirnya dia kepilih menjadi 2 orang yang berangkat ke Abu Dhabi. 1 orang Korea, 1 orang Indonesia, dia doang. Keren. Jadi saya ngeliatnya gini. Ini lebih lagi kepada wawasan saya jadi open minded. Iya. Mungkin Rifat Sungkar turun ke Maika. Itu bukan kemauan balapnya. Tapi jiwa kompetitifnya. Jadi mau cabangnya apa aja. Yang penting dia punya jiwa kompetitif. Dan saya gak ngerasa telat. Saya tuh mulai semuanya umur 15 Mbak. Anak saya baru 11 sekarang. Jadi jalin aja apa yang kamu suka gak apa-apa. Benar-benar. Dan saya juga punya kerjaan baru gitu. Datang ke lapangan bola apa lagi nih bola. Gitu, saya gak ngerti deh. Tapi Mikairo berarti enggak ya? Nah Kairo is totally different person. Dari awal Kairo suka naik mobil kencang aja enggak. Gitu. Tapi dia bilang komitmennya adalah dia mau jadi manajernya Maika. Komitmennya. Tapi turun dari sisinya luar biasa hebat. Tuh anak jago desain. Kemudian jago ke anak kreatif gitu. Dan ngomong kakaknya. Jadi saya bilang cakep nih. Satu ada juru bicara dan tim kreatif. Satu lagi ada yang dijual. Jadi dua-duanya Rifat belah dua nih situ. Satu di sana atau di sini. Sini kesisiannya banyak. Rifatnya dikit. Yang sana Rifatnya banyak sisinya dikit. Tapi murid-muridnya Mas Rifat juga banyak kan ya sekarang. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 murid saya. Dan sekarang yang paling besar challenge-nya saya lagi ngajarin satu anak perempuan. Umurnya baru 22, 23. Dan saya mau buktiin kalau semua orang bisa balap. Karena ngelihat dari backgroundnya, ya ngelihat anaknya jiwa kompetisinya ada. Karena tadinya atlet softball. Kemudian kemauan untuk balapannya ada. Saya udah rada kasih pressure gede, udah nangis berkali-kali. Tapi dia tetap berdiri. Saya bilang it's good. Kita lihat dia akan sampai mana karena she will be the next me lah. Wow. Tapi kalau dibandingkan dengan anak laki-laki, bedanya gimana nih Mas? Bedanya Pressure ngajarin cewek sama cowok nih. Saya nggak mau ngebedain itu sih. Nggak mau ngebedain. Karena kalau you are crack under pressure, no matter laki apa perempuan, you are crack gitu. Tapi kalau lu punya jiwa yang kuat berkompetisi, kan orang juga ngelihat kan kalau orangnya tinggi gede gitu, terus habis itu menang, orang selalu bilang ya pasti aja menang, orang udah prepare. Tapi ini yang cewek manis gitu, yang kayak lemah, nggak punya kemampuan tapi ternyata talentnya gila, itu buat visi misi saya itu masuk. Karena hal itu yang jarang ada di sini. Kontribusi Mas Rifat di dunia rally ini juga sangat banyak ya, selain prestasi-prestasinya di dunia internasional, bahkan juga tadi untuk bagaimana meregenerasi dunia rally ini gitu ya, untuk bisa berkembang di Indonesia. Nah ada satu lagi juga yang menarik gitu untuk kita obrolin sekarang ini, yaitu adalah Rifat Drive Labs. Mungkin boleh cerita Mas, ini seperti apa nih perkembangan dari 2015 sampai sekarang yang tetap konsisten nih untuk program tersebut? Iya, 2010 FIA itu datang ke Indonesia, memilih orang-orang yang dijadiin role model menjadi duta safety driving. Itu dari Departemen Perhubungan maupun kepolisian. Saya kepilih di sana. Yang kepilih dari seluruh dunia itu adalah rata-rata pembalap-pembalap hebat di masing-masing negara. Saya alhamdulillah dapat privilege untuk menjadi tokoh tersebut. Di situ
mereka membuka wawasan saya banget. Mhm. Bahwa fatality yang ada di dunia balap itu jauh banget lebih kecil dibandingin di jalan raya. Oh gitu Jauh ya? banget banget banget. Padahal lebih kenceng kan tarikannya ibaratnya Iya. kalau di balapan. Jauh. Jadi kalau saya ngomong sekarang nih orang banyak yang nggak ngeh gitu. Mhm. Di Indonesia kecelakaan itu lebih dari 100.000. Ya, 100.000. Apa yang menyebabkan itu, Mas? Nah, yang menyebabkan adalah human error. Hmm. Di atas 90%. Hmm. Kalau kita balapan memang kenceng. Tapi inget ya, balapan itu searah loh. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada kecelakaan pun semuanya arahnya sama. Sementara fatality yang ada di jalan itu bisa head on accident, bisa cross accident, bisa bersinggungan dengan kendaraan lain, Iya. jenis kendaraan yang berbeda. Jadi kemarin saya ada fakta nih. Jujur ya, tol yang paling gak enak di Indonesia adalah tol yang menuju ke Bandung itu kan. Tapi tahu gak apa lucunya? Itu tol yang paling angka kecelakaannya paling kecil. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh, Mas? Soalnya gak ada singgungan antara kendaraan besar dan kendaraan kecil. Oke. Kecelakaan-kecelakaan yang lagi melibatkan truk-truk besar itu, Iya. itu kan di tempat-tempat yang cross vehicle kan, cross class vehicle. Iya. Mobil kecil sama mobil gede jadi Betul. satu, ritmenya beda, tonasenya beda, jarak kendaraan yang gak aman apa segala macam. Tapi selama dia flowing, itu probabilitas keselamatan itu jadi lebih tinggi. Oke. Di balapan, setiap balapan yang start, itu rata-rata kan sama kelasnya. Jadi speednya sama, braking powernya sama, cornering speednya mirip. Jadi misalnya ini lari 150 lawan 150 gitu, nikung. Begitu di singgungan, kan kira-kira cuma perbedaan 5 km per jam kali. Ya kan? Bukan yang ini lari 60, tiba-tiba sini 20 ketabrak dari belakang kan sama aja ketabrak lari 40, tambah lagi bebannya. Kan gak ada flow-nya. Nah disitulah saya membuka wawasan saya. Jadi orang-orang kayak saya ini mungkin bisa didengar karena kita punya pengalaman. Saya tabrakan mbak di balapan. Mobil 8 apa 10 kali udah terbalik-balik. 3 gak bisa diambil, hancur sadadanya. Tapi alhamdulillah saya masih begini. Soalnya equipment saya benar, lokasi saya oke. Kalau saya balap, saya tuh harus begini matanya. Kalau saya berkendara harian, saya harus begini matanya. Karena kan datang dari perapatan kanan, dari perapatan kiri, motor dari depan gitu, truk di belakang. Semuanya harus ada. Jadi indera kita harus jalan semua. Walaupun speednya rendah, tapi probabilitasnya tinggi. Iya benar. Nah makanya RDL tuh saya bangun, Riva Drive Lab. Saya dapetin customer yang gede banget itu adalah di Gojek. Oke. Karena waktu Gojek pertama kali masuk Indonesia, mereka bilang bahwa untuk meningkatkan reputasi perusahaan kita harus punya tingkat safety standard yang bagus. Dan saya punya kesempatan udah mengajar mereka bertahun-tahun, hampir berapa banyak ya, mungkin 1 jutaan orang lah gitu di situ. Tapi pas saya datang ke sana saya bilang, Bapak Ibu sekalian, RDL tuh bukan sekolah nyetir. Mereka bingung, kenapa bukan sekolah nyetir, kenapa kita nyampe sini? Bapak Ibu sekalian, bawa motor nyampe sini kan? Nyampe. Bisa nyetir kan? Bisa katanya gitu. Ya saya bukan sekolah nyetir. Tapi saya adalah sekolah untuk membuat skill nyetir lebih baik daripada yang sudah ada. Keren. Iya kan? Karena semua orang bisa nyetir. Iya. Nah, saya pernah punya tagline, semua orang bisa nyetir, enggak semua orang bisa balap. Iya kan? Iya. Semua orang bisa nyetir, tapi nggak semua orang bisa nyetir balap dengan baik. Oh iya. Kalau di jalan raya versinya. Iya benar. Itulah yang saya ajarkan ke mereka. Ngomong-ngomong soal truk tadi, kita nyambung ke situ. Beberapa waktu ke belakang juga memang ramai juga ya nih Mas. Banyak truk-truk bermuatan besar yang oleng dan akhirnya ambruk atau misalnya terguling gitu. Itu kan juga khawatir kena kendaraan-kendaraan lain ya. Tadi seperti yang Mas Rifat jelaskan. Ini bagaimana ya supaya kendaraan di sekitarnya ini bisa jaga jarak aman sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi misalnya sama truk tersebut tidak meluas gitu ya Mas ya untuk dampak kecelakaannya. Tahu nggak Mbak, kalau berdasarkan analisa dari semuanya, yang punya kontribusi besar untuk bisa menurunkan tingkat kecelakaan tahu nggak apa Mbak? Apa tuh? Pajak. Bingung kan? Iya. Kenapa semua truk kita ini odol, over dimension, overload? Untuk mendapatkan tingkat efisiensi. Indonesia tuh punya problem bahwa negara kita tuh kepulauan. Sehingga kalau bisa 1 kali narik
bawa barang sebanyak-banyaknya. Hmm. That's the thing. Bawa barang sebanyak-banyaknya artinya resiko sebesar-besarnya. Ya, Bener kan? ya. Kalau barangnya disedikitin, berarti sebagai pengusaha mereka Rugi berpikir ibaratnya. bahwa masa kalau bisa satu mobil ngapain dua Mhm, gitu. mhm, Jadi yang pertama adalah mungkin pajak untuk operasional, mhm, transportir. Menurut saya itu perlu dipertimbangkan lebih baik. Karena mereka adalah urat nadinya Indonesia. mhm, Fasilitas transportasi di Indonesia tidak baik sehingga sebetulnya perusahaan transportir itu harus punya privilege. mhm, mhm, Karena mereka lah yang mendeliver semua barang kebutuhan kita yang masuk. mhm. Yang kedua, masalahnya adalah ngambil SIM di kita terlalu gampang. Kita tuh harusnya punya, bukan kasta sih, tapi punya Gimana tuh? jenjang. Mhm, Dulu waktu saya kecil perasaan ya, ambil SIM A 5 tahun bisa naik SIM B. Udah 5 tahun bisa SIM B1. Udah 5 tahun bisa SIM B2 dan umum dan seterusnya. Artinya sama aja saya selalu ngomong gini. Lu bisa kerja beli jam mahal. Tapi belum tentu beli jam terbang kan? Iya nggak? mhm. Sekarang SIM A ke B setahun, B ke B1 setahun, B ke B2 setahun. Buat saya itu suicide mission sih. Itu hal yang nggak baik untuk dikerjakan. Karena saya aja nih suruh bawa truk gandeng saya nggak bisa, Mbak. Saya harus punya jam terbang dulu. Ya, 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 ya. Dan jam terbang itu harus dibandingkan dan disandingkan bersamaan paralel bersama kedewasaan. Mhm, mhm. Jadi nggak bisa anak umur 20-an bawa truk gandeng. Ya, Tingkat betul, betul. kedewasaan tidak bisa gitu. Dan sekarang rata-rata mereka tuh kayak bermain judi. Berani gak lu bawa segini gue bayar segini. Kan sebetulnya tadi saya bilang itu kan suicide mission. Tapi nyambung soal keamanan berkendara nih Mas tadi. Sekarang ini kan mau musim mudik lebaran ya Mas Iya, ya. iya, iya. Apa nih kira-kira tips dari seorang Rifat Sungkar supaya mereka nih para pemudik yang membawa kendaraan pribadi ini bisa aman, bisa sesuai dengan apa ya, bisa nyampainya dengan aman gitu Iya, kan, selamat gitu. iya. Seperti apa nih? Gini. Kita kan tahu ya kalau mau pulang kampung pasti perjalanannya tidak senyaman itu. Iya kan? Iya. Udah tahu. Hmm, Macet pasti terjadi soalnya volume per capacity-nya jauh meningkat. betul, lebih masif ya kendaraannya. Yang membuat kita aman ketika kita bikin time schedule yang gak ketat. Oke. Ya, Seperti misalnya dari sini ke puncak lah gitu, 3 jam. Enggak, kita harus punya mindset dari sini ke puncak 8 jam. Curi start gitu ya. Iya, selama itu kita ada di mindset, pressure-nya tuh gak gede loh. Pressure-nya gak gede. Yang gede itu ketika dari sini ke puncak 3 jam, pas 2,5 jam baru nyampe Cibubur. Resah, ya kan? Iya, 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 Pingin iya, buru-buru, pingin apa, pingin. Ketika itu sudah terjadi di mindset kita, mulai tingkat resiko itu meningkat. Mulai tekanan waktu itu ada, mulai pingin gerasak gerusuk buru-buru segala macam. Jadi pertama yang harus di-set adalah mindset. Kita harus punya toleransi berkendara itu lebih lama daripada biasanya. Kalau untuk kondisi fisik sendiri gimana tuh Mas? Yang kedua, masuk ke kondisi Oh, fisik. oke. Saya punya teori 2 jam 20. 2 jam berkendara, 20 menit istirahat. Soalnya gini, kita itu harus mempertahankan fokus kan. Betul. Jagoan sih kalau bisa fokus 6 jam. Saya appreciate sama Iya, orang iya, kayak iya. gitu. Tapi ketika 6 jam udah nyetir, balikin lagi ke normal. Udah capek banget balikin ke normal. Balikinnya lama. Fokus itu didukung sama water level. Tingkat banyaknya air di badan. Oh, Jadi kalau kita mau berkendara, kita harus setting jam yang tepat juga. Gitu. Mungkin di malam hari atau setelah sahur, setelah kita makan, kita tahu water level kita masih bagus. Selama water levelnya bagus, fokus itu bagus. Tadi saya bilang 2 jam berkendara, 20 menit istirahat. Jadi misalnya grafiknya turun nih, kita naikin lagi ke sini. Grafiknya turun, kita naikin lagi sendiri. Daripada kita berkendara terus-terusan, nah setelah 2 jam 3 jam itu tingkat resiko mulai tambah tuh. Soalnya water level udah mulai turun, fokus udah mulai turun. Gitu kan. Dan kalau kita udah berkendara terus pingin tidur rada lama rasanya rugi. Jadi
time management tuh penting banget. Penting. And then kalau kita masuk ke mobilnya. Di mobilnya itu ada 6 hal yang harus disiapin. Namanya powers. POWERS. P itu paper, surat-surat. O itu oil, untuk oli-oli. Oli. Ya kan, termasuk minyak rem tuh oli juga. Mesin juga oli. Kapan ganti oli yang tepat? Gampang aja, cari aja kelipatan 5.000 deh. Kalau udah 5.000, 10.000, 15.000 udah ganti aja deh. Yang gampang gitu. Terus W itu water. Water tuh bisa air radiator, bisa air wiper, atau ada air yang lain. Water, habis itu E itu electrical. Cek dulu electricalnya. Gimana keadaan mobilnya. R itu rubber. Rubber tuh karet-karet. Keadaan ban, keadaan karet wiper, keadaan karet-karet. S itu terakhir, S powers, S itu safety device. Dongkrak apa kabar, segitiga pengaman apa kabar. Habis itu alat komunikasi gimana. Itu yang harus kita persiapkan sebelum berangkat. Oke, terakhir nih Mas. Boleh? Apa sebetulnya yang bisa membuat Mas Rifat ini bertahan di dunia otomotif, dan juga mungkin ada pesan-pesan dari Mas Rifat untuk generasi muda ya, untuk anak muda sekarang supaya bisa meregenerasi nih dunia rally atau juga dunia otomotif, bahwa ternyata dunia rally ini ada masa depannya loh gitu. Gimana nih? Gini, saya mau nanya satu hal aja dulu yang gampang ya. Sosial media analis 10 tahun yang lalu ada nggak? Sosial media analis nggak ada kali ya? Nggak ada kan? Jadi banyak kesempatan baru di hidup kan? Ya. Bener nggak? Dulu orang bilang, Mas saya nggak bisa balap. Iya, bisa main komputer nggak? Bisa. Bisa jadi graphic design nggak? Ya mungkin bisa-bisa aja. Oke. Belajar tuning bisa nggak? Ya mungkin bisa-bisa aja. Sebuah tim balap itu tidak perlu jadi pembalapnya langsung nyetir, tapi bisa jadi bagian dari timnya. Oke, karena dia punya visi yang sama gitu. Bener. Jadi kalian itu gak semata-mata pembalap tuh mulai jadi pembalapnya yang nyetir. Tapi bisa dimulai dari Tim hal pendukungnya lainnya. gitu Iya. kan. Ada seorang pembalap jago banget, tapi gak punya sosial media. Datanglah tim sosmed. Kamu kalau udah bergabung bisa dibilang jadi bagian dari tim balap gak? Bisa kan? Jadi don't underestimate the power of you. You do your best. Karena apapun expertise-nya, kamu bisa menjadi bagian dari ini. Dan pesan saya adalah jangan pernah pingin cepat menang. Oke. Iya. Karena banyak orang terlalu cepat menang dan terlalu cepat meninggalkan olahraga ini. Kalau kita punya satu misi, tulis di kertas, tulis di handphone lagi nih hari. Dari 2025 sampai 2000 berapa? 45. Oke. 20 tahun dari sekarang. Saya mau ngapain? Kalau kamu nggak tahu jawabannya, kamu kurangin 5 tahun. Kalau kamu belum tahu jawabannya juga, kamu kurangin juga 5 tahun. Soalnya saya pernah punya kasus teman-teman saya. Dia bangga banget anaknya menang umur 7 tahun. Iya kan? Saya tanya, 10 tahun lagi anak lo mau balap apa? Bingung ya? Bingung. Oke, dari go-kart udah menang. Masuk ke go-kart internasional, taruh 2 tahun. Abis itu 2 tahun lagi harus naik Formula 4. Oke, mulai babak belur nih. Begitu masuk TCR bisa nggak? Nggak kuat duitnya. Iya benar. Iya. Mahal soalnya. Jadi harus punya satu, kalau zaman dulu GBHN ya nggak? Oh iya. Garis besar haluan negara. Oh. Iya kan? Masih ingat ya Mas Iya. Rifat? Kalau ini GBHB, garis besar haluan balap. Oke. Iya kan? Selama balapan itu kita mau ngapain? Apa yang harus kita prepare? Dan eksistensi dirinya dia, apa yang mau kamu lakukan selama ini? Kalau dilihat dari semua pembalap yang angkatan saya bilang tinggal saya sendirian. Kenapa? Karena saya begitu konsistennya di sini, bukan cuman untuk berjuang mendapatkan piala, tapi tadi saya udah cerita, saya pingin piala saya bermanfaat untuk orang lain, dan saya akan menciptakan saya yang baru. Jadi itu GBHN besar saya. Amin, itulah harapan kita semua Ya ya. dong. Semoga generasi-generasi seperti Mas Rifat ini bisa terus tumbuh dan akhirnya mengharumkan nama Indonesia juga nih di kancah internasional. Iya dong. Sampai hari ini saya umurnya juga tetap 23. Cuman dengan tambahan 23 tahun pengalaman hidup. Asik, mantap. Iya, 23 tambah 23. 46 ya. Terima kasih banyak Mas Rifat. Oke. Sudah ngobrol-ngobrol dan Terima seru kasih. banget, inspiratif banget. Dan demikian juga Sobat Antara, bincang-bincang kita bersama dengan Rifat Sungkar. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa juga saksikan
Podcast Antara lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Yeay, Bye-bye. dadah. Terima kasih. Makasih ya. Iya, Sama-sama. Ini udah